Siapa yang tidak kenal dengan penyakit jantung? Penyakit ini menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Oleh karena itu, kita wajib waspada dengan hadirnya penyakit ini dengan mengetahui tanda-tandanya. Dokter Merakyat berbagi untuk rakyat. Yo, kembali lagi sama kita, Dokter Merakyat berbagi untuk rakyat. Hari ini ada topik yang bagus nih ya. Topiknya bagus banget. Tentang pembunuh nomor 1 di dunia dan nomor 1 di Indonesia. Apa itu, Bin? Serangan jantung. Oke, kita singkat aja deh, berarti penyakit jantung aja ya. Nah, jadi untuk penyakit jantung ini bisa terjadi karena penyumbatan Ya. dan juga bisa terjadi karena pembengkakan dari jantung tersebut. Oke. Nah, pertanyaan ya, Bin ya. Kalau tersumbat, memang darah nggak bisa lewat. Kenapa tuh bisa menyebabkan sakit jantung? Kenapa sih Nah, ini alasannya guys, gitu? betul. Jadi kalian ini harus tahu guys, kenapa sih orang bisa serangan jantung gitu. Biasanya itu, ini ada gambar ya, saya akan kasih lihat gambar ya berikut ini. Nah, Ya, coba kita lihat dulu ya. ini ada gambar, contohnya adalah di mana jantung tersebut mulai terkena yang namanya plak-plak yang menempel pada pembuluh darah jantung. Lalu berikutnya, plak-plak itu akan semakin lama semakin banyak sehingga terjadi sumbatan total ke arah jantung tersebut, di mana biasanya berpengaruh di pembuluh darah koroner pada jantung. Sumbatan darah yang terlalu menggumpal tersebut sehingga menyebabkan darah tidak bisa masuk ke jantung, sehingga jantung tidak bisa memompa darah tersebut. Jadi artinya disinilah resiko kematian sangatlah tinggi. Dok, Ya, emang yang menyumbat tuh apa sih? Biasanya apa ya? Yang jadi menyumbat itu? itu plak-plak itu kan biasanya terbentuknya itu dari sebenarnya karena pola hidup sih sebenarnya. Pola hidup ya, pola hidup. Pola Jadi hidup. makanan yang Makanan. mengandung ini kalian ingat guys, makanan minyak-minyak, gorengan dan yang kadar lemaknya tinggi. Dan juga biasanya makanan yang bahan dasarnya adalah daging merah. Daging merah. Yes. Jadi Minyak jenuh dan tak jenuh itu berarti minyak jenuh ya ini ya. betul. Jadi ada dari minyak, goreng-goreng, ya, dan juga daging. Bayangin daging berminyak digoreng, pembunuh nomor 1 gitu. Itu dari makanan. Yang kedua, dari mana? Dari rokok. Rokok tuh mengandung sangat berbahaya zat-zat di situ, jadi sehingga dapat menyebabkan serangan jantung. Benar. Gitu. Jadi kebanyakan penyakit-penyakit ini nomor 1 ini karena penyakit yang pola hidup sebenarnya. Pola hidup, makanan yang salah, konsumsi yang salah, yang kurang tepat, pengolahannya kurang tepat, sehingga akumulasi gitu. Akumulasi udah terjadi bertahun-tahun ya. Terus pembuluh darah itu kan seperti pipa ya kan? Selang ya. Jadi lama-lama tuh juga karena pengaruh usia, lifestyle, ya seperti alkohol segala macam, pembuluh darah itu dinding-dinding itu akan mulai kaku. Ya, pada dasarnya pembuluh darah itu dinding itu elastis. Ya, karena pola lifestyle yang terus menerus sehingga dia menjadi kaku. Yang kedua ada sumbatan plak lama-lama menjadi semakin lama semakin banyak gitu. Sumbatan tersebutlah yang membuat terjadi serangan jantung pada manusia. Nah, ini untuk masyarakat awam ya, Bin ya. Untuk masyarakat awam mungkin kita bisa ngasih tips-tips atau apa? Contohnya. Ya. Dok, tahu dari mana sih kalau saya ini sudah terjadi plak atau belum? Jadi gini ya, misalnya Anda mulai berasa nih ada yang terjadi gangguan untuk jantung nih ya. Ingat nih gangguan jantung. Yang pertama adalah terasa adanya nyeri dada. Dan biasanya menjalar ke bahu, ke punggung gitu ya, belakang gitu, nyeri dada menjalar ke sini juga. Tangan kiri atau kanan itu? Tangan kiri. Kalau menjalar ke kanan? Nah, itu beda lagi. Pegel ya. Ya, itu dia menjalar gitu. Yang kedua apa? Mudah lelah. Jalan sedikit doang terlalu sangat jalan sedikit tuh capek, lelah. Ngos-ngosan. Letih. Lalu ada rasa apa? Berdebar-debar. Ya, ditambahin namanya apa? Palpitasi atau keringat dingin.
Nah, dan juga yang paling parah ya, yang paling parah adalah adanya pembengkakan ya, terutama pada area kaki. Kaki. Gitu. Jadi dok, itu kan tadi kan udah gejala-gejala ya. Yang ke arah serangan jantung ya. Kita bahas lagi. Gangguan jantung nih. Nah, kita bahas lagi nih dok ya. Kalau sudah terjadi serangan jantung, Ya. apa yang harus kita lakukan sebagai orang awam yang bisa kita lakukan? Lakukan konsultasi langsung ke tempat dokter yang berpraktek terdekat. Karena Gitu. pertama kali kejadian Ya. itu nggak langsung serangan jantung, pasti ada gejala-gejala sebelumnya ya Bin ya. Yes, Mulai betul. berasa sesak yang tadi seperti kita jelaskan ciri-cirinya, itu sudah mulai harus Ya. siap-siap untuk mungkin bisa langsung ke UGD atau enggak untuk penanganan langsung ya di Betul. UGD, atau misalnya kalau misalnya memang ini bisa konsul ke dokter Praktek spesialis dokter jantung. terdekat. Praktek dokter Jadi terdekat. nanti akan diarahkan, ini pasti ada alurnya untuk membantu Anda. Ya. Karena gini Dokter Tom, ini yang sangat mirip adalah yang kalian harus tahu adalah satu, apakah ini serangan jantung, gejala jantung ya. Yang kedua, apakah ini asma, Mirip sesak dok. napas? Mirip. Bisa saja mirip. Mirip. Gitu. Atau yang ketiga, sesak karena naiknya asam lambung. Oke. Mirip-mirip Gitu. berarti tiga-tiganya ya. Hampir mirip untuk kita gejala sesak dan capek itu hampir mirip. Oke. Makanya itu dibutuhkan untuk pemeriksaan khusus ya, untuk kalian harus konsultasi kepada dokter terdekat. Karena ini bisa dibedakan, sangat mudah sebenarnya gitu. Jadi untuk kalian yang asma biasanya memiliki riwayat asma. Yang kedua biasanya untuk kalian yang merasa oh ini kayaknya lambung nih. Biasanya disebabkan oleh kalian yang suka telat makan, lalu suka ada nyeri di area ulu hati. Oke. Gitu. Dok, misalnya nih dok, Ya. misalnya nih, Ya. teman saya dia sakit asma dok, terus jadi malas makan, ada sakit lambung juga. Menutup kemungkinan nggak kalau itu dia terkena sakit jantung dok? Ya, enggak juga. Bedainnya gimana dok? Nah, bagus nih pertanyaannya nih. Jadi gini, nanti kita harus periksa dulu nih ya kan. Kita akan periksa, kita dengarkan suara paru-parunya. Itu akan tahu nih apakah dia asma atau bukan. Nah, lalu kita dengarkan juga denyut jantungnya ya, dengan pemeriksaan untuk ya kalau misalnya stetoskop itu ada ilmunya. Jadi kita lihat juga denyutnya seperti apa, bagus nggak, reguler nggak, seperti itu. Lalu juga kita periksa juga area perutnya. Kita harus tahu apakah terjadi peningkatan asam lambung atau tidak. Adanya nyeri tekan di area ulu hati atau tidak. Nah, itu nanti kita akan lihat gejala-gejala tersebut lalu kita obati sesuai dengan gejalanya dan penyakitnya. Karena itu membantu untuk memilah-milah penyakitnya sebenarnya yang mana. Jadi kadang orang kan ada yang paling sakit lambung, paling paling apa, gitu. tahu-tahu kecolongan ya Win ya. Nah, itu yang sesek sering. mah biasa nih. Iya. Gagal kebayang merokok aja nih, Iya, kadang begitu kan. nah, itu yang paling sering sih. Pokoknya jantung. Dok, kira-kira nih Nah, ada saran nggak misalnya kita kan sekarang nih misalnya gaya hidupnya kurang bagus nih ya, Ya. Kita suka makan steak apa yang berminyak gitu ya, kita mulai mau mengarahkan ke pola hidup yang sehat. Ya. Kira-kira tips-tipsnya seperti apa nih dok? Nah, jadi gini nih untuk kalian yang tahu ya. Jadi gini nih untuk kalian yang harus tahu nih. Yang pertama adalah rubah dulu pola hidup Anda. Ya, pola makan tuh harus dirubah. Makan makanan yang sehat. Iya. Gitu. Yang kedua adalah olahraga. Olahraga wajib karena untuk apa fungsinya? Tadi kan ada pembuluh darah tuh ada dinding-dindingnya kan. Itu bisa elastis, bisa bagus, kekuatan dindingnya itu bisa dilatih dengan kalau kita olahraga. Olahraga. Yes, betul. Jadi untuk memelihara dinding pembuluh darah Anda sangat baik kalau Anda olahraga. Minimal paling nggak seminggu 3 kali lah. 40-45 menit it's okay gitu. Yang penting kalian ada olahraga, melatih otot rangka yang paling penting. Lalu juga istirahat yang teratur. Itu sangat penting. Kalau misalnya ini saya mau tanya Dokter Tom, misalnya Dok masih muda Dok, tensinya udah mulai naik nih. Tensi mulai naik. Nah, kalau tensi udah mulai naik gimana tuh? Nah, kalau tensi udah mulai naik, perbaiki dulu itu semua. Karena yang penting satu dulu, dari WHO dianjurkan yang nomor 1 adalah pola hidup dan olahraga. Itu tensi akan baik sendiri. Ya, nanti kita lihat terus, diperbaiki, nanti gimana kita lihat tensinya, pasti lama-lama akan normal kok. Gitu. Jadi ada analogi seperti ini ya. Kalau misalnya pola hidupnya kan udah salah nih, secara terus-menerus nih. Lalu dihantam obat gitu.
Sebenarnya tuh kayak misalnya ruangan kita nih, dia kan makannya ibaratnya kalau tidak sehat kan ibaratnya kita analogi deh sampah deh. Iya. Sampah, buang sampah, buang sampah, buang sampah, buang sampah. Akhirnya kan ruangan ini penuh sampah nih. Iya. Ruangan ini penuh sampah akhirnya apa? Bau keluar. Bau keluar tuh logikanya adalah penyakit yang mulai kerasa nih. Oke. Nah, lalu datanglah kita kasih obat. Jadi kita semprot nih. Ruangannya udah wangi. Ya kan? Pewanginya kita semprot, habis itu ruangan ini wangi kan? Kadar wanginya habis, Sampahnya baunya keluar lagi. Ya kan? Jadi ada orang minum obat, tensinya bagus. Setelah berhenti Minum obat, tensinya Naik naik lagi. Jadi analogi gitu. Jadi ruangan udah penuh sampah segala macam, baunya tetap keluar. Semprotan habis, baunya keluar. Akhirnya apa? Anda harus beli semprotan terus. Beda caranya dengan Anda membersihkan ini sampah dibuang. Sampah buang, ada sampah dikit buang, ada sampah dikit buang. Akhirnya apa? Tanpa perlu pewangi pun nggak akan bau ruangan tersebut. Jadi olahraga sangat penting, pola makan sangat penting. Oke, analoginya bagus banget ya. Jadi untuk memperbaiki. Tahu nggak saya dapat dari mana? Dapat dari mana? Tahu nggak dapat dari mana? Mentor saya ialah Ade Rai. Jadi Pause dulu. jadi memang tips dari Dr. Robin itu memang kita memperbaiki yang namanya Makasih pola ya. hidup sama pola Makasih. makan. Pola hidup dan pola makan itu kita harus perbaiki dulu, baru kita minum obat. Karena minum obat itu misalnya tekanan darah tinggi, minum obat kita cuma bisa seriin doang. Ya. Penyebabnya itu kita harus perbaiki pola hidup dan pola makan. Bener Robin? Betul. Nah, begitu. Jadi jangan apa-apa obat. Obat, beres. Jadi obat, pola hidup dan obat. pola makan itu harus kita perbaiki. Karena obat itu hanya bikin seri aja. Betul. Gitu. Jadi harus Anda tahu ya, jangan sampai serangan jantung terjadi amit-amit. Oke, kalau bisa dengan video ini sangat bermanfaat Ya. ini ya, bisa merubah nilai apa ya? Angka kematian kematian. karena jantung Angka itu di kematian Indonesia karena- sangat menurun. Iya. Bisa nih kalau semua orang mendengarkan Iya. video ini. Iya, memang. Video sederhana yang dibuat tapi isinya Ya, berguna. Benar. Oke guys. Untuk video kali ini mungkin sudah sampai di sini. Yes. Oke. Nah, kembali lagi nanti sama kita dari Dokter Merakyat Berbagi untuk rakyat. rakyat. Jangan lupa nonton, like, komen, subscribe, sama share. Jangan lupa guys ya, jangan di unsubscribe, jangan di skip karena pasti penting. Oke, Dokter Merakyat berbagi.